kembali lagi di YouTube channel saya, Mayrika Purnama. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah lagi, yaitu sejarah terbentuknya negara Bangladesh. Jangan di skip ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Selamat menyaksikan. Bangladesh merupakan salah satu negara yang ada di Asia Selatan yang merupakan negara pecahan dari Pakistan sebelumnya, yaitu Pakistan Timur dengan Pakistan Barat. Perpecahan antara Pakistan Timur dengan Pakistan Barat ini tidak terlepas dari konflik yang bersenjata, yang mana perperangan ini berlangsung dari tanggal 26 Maret sampai 16 Desember 1971, yang mana berawal dari Pakistan Barat yang melancarkan operasi militernya terhadap penduduk, pelajar, dan personel bersenjata di Pakistan Timur, yaitu bertujuan untuk menghancurkan perlawanan mereka menuju kemerdekaan dari Pakistan. Lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang menyebabkan Bangladesh ini memisahkan diri dari Pakistan? Jawabannya yaitu dikarenakan banyaknya perbedaan-perbedaan di antara kedua negara ini menyebabkan Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan yaitu yang pertama ada dari segi faktor geografis, faktor politik, faktor ketidakseimbangan militer, faktor bahasa, serta faktor ekonomi. Nah, yang pertama yaitu ditinjau dari faktor geografisnya. Secara geografis, letak antara Pakistan Barat dengan Pakistan Timur ini sangatlah berjauhan. Jaraknya tersebut hingga ribuan mil, sehingga jalannya komunikasi antara Pakistan Barat dengan Pakistan Timur ini sulit untuk dilakukan. Nah, yang kedua yaitu dari faktor politiknya. Setelah pembunuhan Perdana Menteri pertama Pakistan yaitu Liaquat Ali Khan pada tahun 1951, kekuatan politik mulai dipusatkan pada Presiden Pakistan dan terkadang juga militer. Yang ketiga yaitu faktor ketidakseimbangan militer. Faktor penempatan militer yang tidak seimbang antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat ini disebabkan oleh divisi infanteri di Pakistan Timur. Selain itu juga ketidakadilan pembagian biaya pengembangan militer untuk Perang India-Pakistan 1965 ini yang menjadi pemicu pecahnya Pakistan. Yang keempat yaitu faktor bahasa. Adanya penggunaan bahasa Urdu sebagai bahasa nasional. Bahasa Urdu merupakan bahasa yang digunakan oleh Pakistan Barat, sementara Pakistan Timur ini menggunakan bahasa Bengali. Nah, yang kelima yaitu dari faktor ekonomi. Pada wilayah Pakistan Barat tidak mungkin dapat mencukupi makanan untuk kebutuhan hidupnya, karena sebagian besar wilayahnya tersebut berupa pegunungan. Namun di Peshawar dan Mardam terdapat berbagai bahan mentah untuk industri dan kemungkinan dapat memperoleh tenaga listrik yang lebih murah. Nah, di Peshawar terdapat sebuah pabrik gula dan di Mardam pada tahun 1950 juga didirikan pabrik gula yang akan memenuhi sebagian besar dari kekurangan gula di Pakistan Barat. Banyaknya didirikan pabrik buah-buahan dalam kaleng saat perang dan banyak lagi yang dikembangkan di sana, seperti wol yang biasanya diekspor ke India, dan pada tahap selanjutnya pembuatan pabrik pakaian-pakaian tenun, kulit, kayu, dan sebagainya, sehingga penduduk di Pakistan Barat dalam segi ekonomi telah banyak yang tercukupi dari industri-industri yang telah ada. Namun lain halnya dengan Pakistan Timur. Karena terpisah ribuan mil dari Pakistan Barat, penduduk terlalu banyak dan tidak mempunyai industri sendiri. Perdagangan dan perhubungannya pun dipusatkan di Calcutta, India, yaitu sebuah pelabuhan besar di India. Nah, karena banyaknya perbedaan antara Pakistan Barat dengan Pakistan Timur ini seperti bahasa, pakaian, serta cara hidupnya inilah yang mengakibatkan timbulnya keinginan Pakistan Timur untuk memisahkan diri dan memutuskan hubungan dengan negara Pakistan.
sehingga dari beberapa faktor tadi menimbulkan tekad bulat rakyat Pakistan Timur untuk memisahkan diri dari Pakistan Barat. Setelah Pakistan Timur resmi berpisah dengan Pakistan Barat, maka nama Pakistan Timur ini berubah menjadi Bangladesh yang beribu kota di Dhaka. Wilayah ini terletak di daratan rendah aliran sungai Brahmana dan Gangga. Di bagian barat, utara, dan timur berbatasan dengan India, bagian tenggaranya berbatasan dengan Burma, serta di bagian selatannya berbatasan dengan Teluk Benggala. Selanjutnya yaitu Pendeklarasian Bangladesh. Atas kekerasan yang terjadi disebabkan oleh tentara Pakistan pada 25 Maret 1971 ini membuat marah masyarakat Bengali. Dengan kemarahan tersebut, Syekh Mujibur Rahman menandatangani deklarasi resmi yang inti dari deklarasi itu yaitu tentang Bangladesh yang merupakan negara merdeka dan berdaulat. Pada tanggal 26 Maret 1971 ini secara resmi adalah Hari Kemerdekaan Bangladesh dan nama Bangladesh digunakan untuk selanjutnya. Pada Juli 1971, Perdana Menteri India Indira Gandhi secara terbuka menyebut bekas Pakistan Timur ini sebagai Bangladesh. Nah, yang terakhir yaitu pasca kemerdekaan Bangladesh. Setelah Bangladesh resmi merdeka, Syekh Mujibur Rahman diangkat sebagai Presiden Bangladesh. Lelaki ini dijuluki sebagai Bapak Kebangsaan Bangladesh yang banyak mengalami kepahitan di masa hidupnya, yang mana Syekh Mujibur Rahman ini juga tokoh penting dalam kemerdekaan Bangladesh ini. Dalam masa pemerintahannya, Mujibur Rahman berusaha mengatasi berbagai tantangan seperti memberantas korupsi, memperbaiki perekonomian, memperbaiki taraf hidup negara Bangladesh dari kemiskinan. Namun ternyata bukan itu saja yang harus diperbaruinya. Kemelut dalam angkatan bersenjata ikut memperkeruh suasana. Mujibur Rahman tidak termasuk angkatan bersenjata dalam politik dan pemerintahannya, melainkan hanya sebagai alat keamanan negara. Masalah pemerintahan ditangani oleh kelompok-kelompok sipil. Nah, dengan adanya perbedaan ini, angkatan bersenjata tidak puas, merasa dinomorduakan sehingga menimbulkan kudeta. Presiden Mujibur Rahman ini terbunuh beserta dengan anggota keluarganya 4 tahun setelah merdeka. Hanya anak-anak perempuannya saja yang masih hidup, yaitu Syekh Hasina dan Syekh Rehana, yang sedang saat itu mengunjungi Jerman Barat, dan mereka pun melarikan diri. Mereka dilarang kembali ke Bangladesh, sehingga di pengasingan Syekh Hasina menjadi pemimpin Liga Awami. Dia kembali ke Bangladesh pada 17 Mei 1981 dan memimpin oposisi terhadap rezim militer Presiden Irsyad. Dalam pemilu setelah pemulihan demokrasi pada tahun 1991, Syekh Hasina menjadi pemimpin oposisi. Pada tahun 1996 dia memenangkan pemilu dan dinobatkan menjadi Perdana Menteri Bangladesh hingga saat ini. Itu tadi penjelasan mengenai sejarah terbentuknya negara Bangladesh. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.